Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Hari ini kakak akan menyampaikan informasi tambahan untuk verifikasi PTK, ya, verifikasi perguruan tinggi kedinasan. Jadi linknya sudah kakak bagikan ke grup WA, ya. Nama linknya itu bit.ly, ya, bit.ly garing verifikasi PTK, ya. Jadi kakak ketiknya seperti ini ya adik-adik. Nah, jadi bisa kalian ketik di browser kalian seperti ini. Ya, ini langsung kakak paste. Jadi bit.ly garing verifikasi PTK, ya, seperti ini tulisannya. Jangan sampai salah. Jadi nanti ketika kalian enter akan ke tampilan seperti ini, ya. Jadi di sini ada 7 sekolah kedinasan dengan satu sekolah kedinasan lagi yang moratorium, yaitu STMKG. Jadi STMKG di sini walaupun ada, ini maksudnya hanya surat moratoriumnya ya. Jadi STMKG tahun ini tidak dibuka. Jadi di sini ada Kemenhub, IPDN, STIS, Poltekim, Poltekip, STIN, STSN ya, atau Poltek SSN. Jadi di sini untuk Kemenhub di sini edarannya ya, edaran pendaftarannya di sini, pengumuman Kemenhub tahun 2020. Jadi untuk kalian yang mau daftar Kemenhub bisa baca di sini ya adik-adik. Di sini semuanya lengkap. Terus untuk yang mau daftar IPDN ada di sini juga adik-adik. Ada edarannya. Nah, ini pengumuman IPDN tahun 2020. Di sini juga lengkap semua pemberitahuan untuk penerimaan IPDN tahun 2020. Lalu di sini penerimaan Poltekip dan Poltekim. Poltekim di sini dari Kemenkumham ya, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi bisa kalian buka infonya di sini untuk pendaftarannya, lengkap juga. Lalu untuk STIN, ya, untuk STIN ada di sini ya, untuk info pendaftaran STIN 2020 ya, STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara ya, yang dinaungi oleh BIN, Badan Intelijen Negara. Terus yang STSN atau Poltek SSN di sini ada juga. Poltek SSN masih kosong ya. Nanti kakak upload di sini ya adik-adik untuk Poltek SSN. Tapi sudah kakak bagikan ya di grup untuk pemberitahuan Poltek SSN. Atau untuk yang STSN ini karena di sini kosong, bisa kalian cek di sini adik-adik di websitenya. Websitenya itu di Poltek SSN ya. Di sini. Jadi poltekssn.ac.id, terus ke bagian pendaftaran. Nanti akan muncul seperti ini adik-adik. Jadi tidak ada format PDF-nya, dia langsung ke websitenya seperti ini ya. Ada persyaratan umum, tahapan seleksi, persyaratan administrasi, pendaftaran ya. Ini file-file yang harus di-upload oleh pelamar Poltek SSN. Dan ini alur dan upload dokumen ya. Dan lokasi pelaksanaannya, jadwal pelaksanaan seleksi, himbauan, dan lain-lain. Jadi di situ ya, langsung kalian buka informasinya. Terus STMKG di sini moratorium ya, pemberitahuan moratorium atau tahun ini STMKG tidak menerima penerimaan. Jadi untuk tahun 2020 ini kedinasan yang tidak dibuka itu adalah PKN STAN dan STMKG ya. Lanjut, jadi di situ ya untuk pemberitahuan sekolah kedinasannya. Terus yang di luar ini buku petunjuk untuk pendaftaran kedinasan 2020. Ini buku petunjuk pendaftaran di website SSC ASN itu. Sudah pernah kakak buat videonya untuk tata cara pendaftarannya ya di sini. Bisa kalian baca sendiri karena sudah pernah kakak bahas juga. Untuk buku petunjuk helpdesk juga pernah kakak bahas pada video sebelumnya. Jadi bisa kalian baca lagi di sini atau langsung lihat video kakak ya yang fokusnya ke helpdesk.
Terus di sini yang paling penting adalah review umumnya ya. Jadi ini beberapa compare-nya. Review umum persyaratan PTK 2020 PDF. Jadi yang mau kakak sampaikan ini komparasi beberapa kedinasan yang membuka pendaftaran 2020. Komparasinya antaranya adalah usia, tinggi badan, kesehatan mata, jenjang pendidikannya, ya, nilai, status catarnya, ya, status catar atau status mahasiswa barunya, syarat khusus, lalu berkas pendaftaran yang akan diminta atau yang diunggah ya di sini. Oke, dari yang pertama dulu ya, untuk komparasi usianya. Nah, di sini ada STIN, IPDN, STIS, Kemenhub, STSN atau Poltek SSN, lalu Poltekip dan Poltekim ya. Ini STIN jalur umum. Ingat ya, kalau STIN itu dia ada dua jalur umum sama jalur skuting. Skuting itu jalur undangan. Nah, untuk jalur undangan itu sudah lama lewat ya, jadi tidak bisa lagi mendaftar. Oke, jadi yang STIN jalur umumnya di sini untuk umur dia per 31 Desember 2020 minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun ya. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi per 31 Desember 2020 apabila di sini ya ada yang berumur 16 tahun setelah 31 Desember 2020 itu tidak bisa mengikuti pendaftaran ya. Dan juga apabila ada yang berumur 21 tahun sebelum 31 Desember 2020 itu juga tidak bisa mendaftar. Jadi seperti itu ya. Sama seperti IPDN juga ya. Jadi untuk for your informationnya di sini, untuk STIN ini dia di bawah naungan dari BIN ya, atau Badan Intelijen Negara. Lanjut untuk yang IPDN di sini di bawah naungan Kemendagri ya, Kementerian Dalam Negeri. Itu untuk usianya per 31 Desember 2020 itu minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun ya. Penjelasannya sama kayak yang STIN tadi. Terus yang STIS. Nah, kalau STIS beda. Kalau STIS dia per 1 September 2020 ya. Sama seperti PKN STAN. Kalau PKN STAN dia perhitungannya per 1 September juga. Di sini untuk minimalnya 16 tahun dan maksimalnya 22 tahun ya. 16 tahun pas ya. Dan 22 tahun pas. Dia nggak bisa 16 tahun. Misal di sini dia berumur 16 tahun setelah 1 September 2020 itu tidak bisa ya. Dan umur yang 22 tahun ya sebelum 1 September 2020 juga tidak bisa. Itu yang untuk STIS. Oke, untuk STIS ini dia di bawah naungan BPS ya. Lanjut yang Kemenhub. Kemenhub ini dia Kementerian Perhubungan, ada transportasi darat, laut dan udara ya. Jadi totalnya ada 18 sekolah kedinasan yang diantaranya adalah sekolah kedinasan transportasi darat, laut dan udara ya. Totalnya ada 18 sekolah tinggi. Nah, untuk umurnya di sini dia per 1 September 2020 minimal 16 tahun dan maksimal 23 tahun ya. Kecualinya di sini ada dua ya. Untuk yang D3 LLU dan MLLU itu minimal 18 tahun per 1 Juli 2020. Maksimalnya juga sama ya, maksimalnya 23 tahun. Terus untuk yang D4 LLU itu minimal 17 tahun per 1 Juli 2020. Maksimalnya sama. Terus untuk yang STSN ya, untuk STSN ini dia namanya berubah menjadi Poltek SSN ya sekarang berubahnya. Jadi STSN ini dia di bawah naungan BSN, Badan Sandi Negara. Itu untuk umurnya per 31 Desember 2020 minimal 17 tahun dan maksimal 21 tahun ya. Lalu untuk yang Poltekip dan Poltekim di sini ya, kalau Poltekip dan Poltekim di sini dia di bawah naungan Kemenkumham ya, Kementerian Hukum dan HAM. Kalau Poltekip itu pemasyarakatan ya.
Politeknik Pemasyarakatan. Kalau Poltekim itu Politeknik Keimigrasian ya. Untuk yang umurnya di sini per 1 Juni 2020 minimal 17 tahun dan maksimal 22 tahun ya. Nah, jadi itu masalah komparasi usianya. Lalu untuk komparasi tinggi badan ya, untuk STIN, IPDN, STIS, Kemenhub, STSN dan Poltekim. Untuk STIN itu ada minimalnya untuk laki-laki 165, untuk yang perempuan 155. Tapi usahakan tingginya jangan ngepas ya, soalnya kebiasaan itu tinggi kalian dikurangi 2 cm ya. Jadi ya minimal untuk laki-laki 167, lalu untuk perempuan minimal 157. Lalu untuk yang IPDN juga sama kayak STIN. Kalau STIS dia tidak ada tinggi minimal ya. Kalau Kemenhub ada tinggi minimalnya. Tinggi minimalnya sama seperti STIN dan IPDN, kecuali untuk yang D3 PPKP itu minimal 165 untuk laki-laki ya, 165 untuk laki-laki. Terus untuk yang D3 OBU itu minimal 165 untuk laki-laki dan minimal 160 untuk perempuan ya. Untuk yang STSN atau Poltek SSN di sini tidak ada tinggi minimalnya ya, tidak ada syaratnya. Untuk Poltekip dan Poltekim untuk laki-laki minimal 165, untuk perempuan minimal 158. Oke. Lanjut untuk komparasi kesehatan badannya di sini. Nah, untuk kesehatan badan untuk STIN dan IPDN kurang lebih sama ya. Di sini tidak bertato, tidak bertindik, tidak menggunakan anting untuk pria. Kalau bekas tindik itu untuk yang perempuan maksimal 1 pasang ya di telinga. Ya. Untuk yang bertato kalau misal itu ketentuan dari adat boleh, asal nanti ada surat keterangannya dari ketua adatnya ya. Harus yang asli. Terus tambahan di sini untuk yang STIN itu berat badannya ideal ya. Sehat jasmani, rohani dan tidak pernah patah tulang. Untuk yang STIN. Terus untuk yang STIS itu kesehatan badannya tidak ada ketentuan ya, yang penting sehat. Untuk Kemenhub kurang lebih sama kayak STIN ya. Terus yang STSN atau Poltek SSN juga kurang lebih sama juga seperti STIN, IPDN dan Kemenhub, dan Poltekip dan Poltekim juga. Nah, untuk Poltekip dan Poltekim di sini tambahannya tidak tuli dan berat badan proporsional atau ideal ya di sini. Lalu untuk masalah mata di sini, untuk STIN ya boleh berkacamata maksimal plus minus 1 ya, atau 1 dioptri di sini, atau plus minus 100 juga sama. Dan tidak buta warna. Tidak buta warna ini total dan parsial ya. Untuk IPDN tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak ya. Jadi intinya kalau mata selama tidak menggunakan kacamata atau lensa boleh. Tapi kalau misal dia matanya minus, itu biasanya maksimal 0,75 sampai 1 ya. Lalu untuk yang STIS boleh berkacamata maksimal. Nah, ini untuk plus minusnya tinggi ya. Plus minus 6. Ya, plus minus 6 atau 6 dioptri atau plus minus 600. Dan tidak buta warna ya, tidak buta warna. Kenapa tidak boleh buta warna? Karena untuk STS ini kan dia statistik ya, berarti kan ada grafiknya. Grafik itu kan banyak warnanya, makanya tidak boleh buta warna. Untuk yang Kemenhub, penglihatan normal dan tidak buta warna. Nah, kalau penglihatan normal otomatis berarti tidak boleh mata minus ya. STSN tidak buta warna. Untuk Poltekip dan Poltekim sama, tidak memakai kacamata ya, dan tidak buta warna. Oke. Selama tidak memakai kacamata boleh ya minus, tapi biasanya ya 0,75 sampai 1 dioptri di sini. Terus untuk yang pendidikan, untuk yang STIN di sini bisa lulusan dari SMA, SMK, MA, tapi bukan lulusan paket C. Ya, IPDN lulusan SMA dan MA ya, semua jurusan.
termasuk lulusan paket C. Jadi SMK tidak bisa ya untuk IPDN. Lalu untuk yang STIS ya, dia lulusan SMA, MA ya, semua jurusan kecuali yang mengambil D4 ya. D3 boleh IP/IPS. Kalau yang D4 dia harus IPA. Untuk yang lulusan SMK itu ada syaratnya, yaitu SMK peminatan Teknik Komputer dan Informatika. Untuk yang Kemenhub bisa lulusan SMA, MA, SMK sesuai dengan persyaratan prodinya. Nah, jadi kalian cek ya pada bagian kolom syarat pendidikannya, cek benar-benar. Soalnya untuk Kemenhub ini kan sekolahnya ada 18, jadi kalian cek benar-benar, jangan sampai salah. Nah, untuk Poltek SSN di sini ada lulusan SMA IPA, MA IPA, SMK Teknik Elektronika Industri, lalu lulusan SMK TI bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, bisa rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, lalu sistem informatika, jaringan dan aplikasi. Terus untuk yang Poltekim di sini SMA, MA, SMK, semua jurusan ya. Oke, lalu yang nilai lagi ya. Untuk yang nilai di sini, untuk yang pertama tadi STIN ya. Untuk yang STIN, untuk yang alumni 2018 dan 2019, rata-rata nilai minimalnya adalah 70 untuk yang di ijazah. Untuk yang lulusan tahun 2020 itu rata-rata nilainya minimal 70 ya. Untuk rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Lanjut untuk yang IPDN ya, untuk yang IPDN lulusan 2017 sampai dengan 2020 ya. Rata-rata nilai minimalnya 70 untuk rapor dan ujian sekolah, yaitu untuk yang di ijazah. Ijazah dan di SKL. Untuk yang OAP, orang asli Papua, itu nilai minimalnya 65 ya. Terus untuk yang ini STS ya. STS itu dia cuman syaratnya di nilai matematika dan bahasa Inggris. Itu minimal 80 ya. Bisa nilai ujian akhir sekolah atau nilai rata-rata rapot ya. Itu ada pada ijazah dan ada pada SKL, lihatnya ya. Lalu untuk yang Kemenhub, untuk yang nilainya alumni 2019 dan sebelumnya itu rata-rata minimalnya adalah 70 untuk yang di ijazah. Untuk yang lulusan tahun 2020 ya, minimalnya 70, rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Lalu untuk yang STSN atau Poltek SSN di sini, nilai matematika dan bahasa Inggrisnya pada semester 4 dan 5 itu minimal 80 ya. Semester 4 berarti kelas 11 semester 2 ya. Untuk semester 5 berarti kelas 12 semester 1 ya, minimal 80. Untuk yang Poltekip dan Poltekim tidak ada ya di sini. Untuk status catar di sini, calon taruna ya. Bisa di sini nggak cuma catar ya. Ada catar, ada praja ya, capra namanya. Ada juga mahasiswa biasa ya. Nah, untuk yang STIN di sini statusnya belum pernah menikah dan belum pernah hamil. Untuk yang IPDN ya, belum pernah, itu syaratnya juga sama seperti yang STIN, tambahannya belum pernah diberhentikan sebagai praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat. Itu maksudnya apa? Misal nih, kalian di DO di IPDN terus kalian mau daftar lagi, itu nggak bisa. Terus untuk yang ini STIS ya, untuk yang STIS juga sama, belum pernah menikah dan tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. Oke. Jadi untuk yang status catar di sini semuanya kurang lebih sama ya. Intinya belum pernah menikah, belum pernah hamil, belum pernah DO dan tidak ada ikatan dinas dengan kampus lain ya. Seperti itu intinya. Lalu untuk syarat khususnya untuk yang IPDN ya,
bersedia tidak menikah selama masa pendidikan. Untuk yang IPDN, bersedia tidak menikah selama masa pendidikan, sama. Bersedia diangkat menjadi PNS atau ASN, bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN. Jadi gini adik-adik, untuk IPDN ini dia agak unik. Jadi dia tiap tahun atau tiap semester ya, misal nih semester 1 semester 2 kan di Jatinangor ya, terus semester 3 semester 4-nya dia pindah ke kampus lain sampai nanti mau skripsi ya. Nanti kalau mau tugas akhir baru kalian balik lagi ke kampus pusatnya di Jatinangor di situ ya. Bersedia menaati segala peraturan yang berlaku di IPDN, bersedia diberhentikan sebagai praja IPDN jika melakukan tindakan kriminal atau sanksi lainnya ya. Terus untuk yang STIS juga sama kurang lebih ya dengan yang IPDN dan STN. Ya, tambahannya bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas bagi yang lulus seleksi STIS sampai tahap akhir ya. Bersedia menaati segala peraturan. Nah, khusus D3 domisili peserta adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Sulut, Sulteng, Kaltim, Kalteng dan Kalut ya. Dibuktikan dengan KK. Oke, jadi D3 di sini tidak semuanya dibuka ya. Khusus untuk yang ada di sini, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara, dengan dibuktikan dengan kartu keluarga ya. Lanjut untuk yang Kemenhub ya. Untuk yang Kemenhub kurang lebih sama seperti yang kedinasan yang lain ya. Tambahannya bersedia menandatangani surat pernyataan catar. Khusus D3 PPKP hanya menerima pria. Khusus catar di STTD bersedia mengikuti pendidikan kampus yang ditentukan STTD. Lalu memiliki email dan nomor telepon yang masih aktif dan valid. Ini biasanya untuk pemberitahuan pendaftaran ya. Lalu untuk yang Poltek SSN di sini bersedia tidak menikah. Untuk yang Poltekim Poltekim membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah diterima sebagai catar. Oke, lanjut lagi. Itu untuk yang compare syarat khususnya ya. Terus yang terakhir untuk berkasnya di sini. Oke, dari yang STIN ya, berkas yang harus dipersiapkan. Yang pertama, surat izin ortuwali dengan format PDF atau JPEG dengan nama file ortu di sini. Lalu fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir untuk lulusan 2018 dan 2019 ya, dengan format PDF atau JPEG dengan nama file ijazah 2018 atau 2019. Terus untuk yang angkatan 2020 itu SKL, surat keterangan lulus. Nah, untuk SKL di sini paling aman adalah yang ada nilainya ya, yang ada nilai kalian. Dengan format PDF atau JPEG dengan nama file SKL 2020. Lalu foto berwarna seluruh badan terbaru, tampak depan, ukuran postcard dan mengenakan pakaian atas berwarna putih serta bawah berwarna hitam ya. Untuk laki-laki berlatar belakang merah, perempuan berlatar belakang biru dengan format PDF atau JPEG dengan nama file foto. Lalu fotokopi KK ya, format PDF atau JPEG dengan nama file KK. Lanjut ke IPDN ya. Untuk IPDN berkasnya KTP asli ya, atau FC bagi peserta usia 17 tahun atau KK bagi yang belum memiliki KTP. Jadi untuk yang FC ini maksudnya boleh pakai fotokopi tapi kalau bisa dilegalisir ya untuk menyatakan kalau itu asli. Terus fotokopi ijazah untuk angkatan 2018-2019 yang sudah dilegalisir dengan format PDF dan ukuran maksimal 1 MB atau 1000 KB. Itu untuk yang angkatan alumni ya. Untuk yang angkatan 2020 SKL ya dengan format PDF ukuran maksimal 1 MB. Nah, untuk SKL di sini ya, SKL di sini yang ada nilainya ya biar lebih aman. Nah, untuk pas foto berwarna di sini ukuran 4x6 menghadap ke depan, tidak pakai kacamata, kemeja putih ya.
format JPG ukuran maksimal 200 KB ya, seperti itu. Lanjut, untuk yang STS dia tidak ada berkas yang diminta ya waktu di websitenya itu, karena yang diminta hanya upload foto saja ya yang diminta. Lalu di sini untuk yang Kemenhub ya. Nah, Kemenhub ini dia sangat-sangat banyak ya. Yang pertama, KTP asli atau FC bagi peserta usia 17 tahun atau KK bagi yang belum memiliki KTP elektronik dengan format JPG ukuran maksimal 200 KB ya. Terus fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir untuk yang sudah dinyatakan lulus ya. Nanti angkatan 2018-2019 dengan format PDF ukuran maksimal 700 KB. Nah, rapor bagi yang belum dinyatakan lulus atau masih kelas 12 dengan format PDF ukuran maksimal 700 KB. Untuk rapot di sini dari semester 1 sampai semester 5 ya. Lalu pas foto di sini berwarna, berlatar belakang merah, ukuran 4x6 menghadap ke depan, format JPG, ukuran minimalnya 120 KB, maksimalnya 200 KB. Terus yang kelima, surat pernyataan atau persamaan ijazah dari Kemendikbud untuk yang lulusan luar negeri ya. Tanda bukti pembayaran formulir pendaftaran. Jadi untuk Kemenhub di sini dia pendaftarannya dia harus melakukan pembayaran dulu ya sebesar 135.000 sampai 150.000. Jadi bukti pembayarannya itu pada berita acaranya ya. Jadi intinya gini, lebih aman bayarnya di bagian teller ya. Jadi kalian minta keterangan pada berita acaranya, isikan nama dan nick KTP kalian ya, atau nick kalian yang ada di KK. Seperti itu. Lalu dengan format JPG ukuran maksimal 200 KB. Lalu yang terakhir, SKL dari Kepsek bagi lulusan 2020. Lalu surat keterangan belum menikah, surat pernyataan sanggup tidak menikah selama pendidikan, surat pernyataan mutlak menyetujui hasil SIM pencatar, surat pernyataan calon catar, ya itu semuanya ada di website sipencatar.debhub.go.id. Lalu untuk yang Poltek SSN ya atau STSN di sini syaratnya pas foto dengan latar belakang merah, format JPG 200 KB ya. KTP asli atau KK dengan format JPG atau JPG aja ya dengan ukuran 200 KB. Lalu profil atau identitas lengkap pada rapor asli ya, biodata kalian pada rapor. Lalu halaman nilai rapor semester 4 dan 5 asli yang memuat nilai MTK dan bahasa Inggris ya. Ya, lalu yang terakhir untuk Poltekip dan Poltekim, surat lamaran ya, KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman untuk yang KTP-nya belum jadi. Terus kakak juga ya, kalau misal belum punya KTP bisa menggunakan kakak. Lalu untuk yang ketiga di sini ijazah asli atau SKL. Jadi ijazah ini untuk yang alumni, SKL ini untuk yang lulusan tahun 2020. Lalu akta kelahiran, surat keterangan belum pernah menikah, surat pernyataan, pas foto. Nah, untuk Poltekip itu belakangnya merah, Poltekim itu berwarna biru ya. Nah, catatan dokumen asli berwarna dan tidak hitam putih ya untuk yang file scan-nya di sini. Oke. Untuk surat pernyataan di sini itu ada di websitenya ya, adik-adik ya. Kalian cek di website. Websitenya itu Kemenkumham ya. Ini kakak bantu untuk websitenya ini. Nah, untuk yang Poltekim itu nama websitenya adalah catar.kemenkumham.go.id. Nah, oh ya, belum bisa ya di sini websitenya. Jadi pokoknya ada di situ ya, adik-adik, untuk file-filenya, file unduhannya di situ. Untuk Poltekim di sini dia tulis tangan ya untuk yang surat pernyataannya itu. Untuk yang tulis tangan ya. Oke, jadi sekian dulu adik-adik untuk komparasi yang tahun 2020 ini ya, Sekolah Kedinasan 2020 ini. Semoga apa yang kakak sampaikan di sini bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada yang mau kalian tanyakan tentang Sekolah Kedinasan,
2020 bisa tanyakan di kolom komentar atau langsung tanyakan secara personal ke kakak ya, kan di video ini ada kontak kakak. Jadi itu dulu adik-adik yang hanya kakak sampaikan di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kakak di sini. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam, dan selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.